Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, para hadirin yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam pembahasan kita tentang pengajian keluarga Samara, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Jadi kitab yang membahas tentang tips berumah tangga, ilmu-ilmu berumah tangga, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga surgawi. Rumahku surgaku, salah satunya ada dalam kitab ini. Setelah sebelumnya dibahas tentang pengarang, sekarang kita sampai kepada pembahasan tentang bismillah, tentang basmalah. Jadi kita akan mengaji tentang bismillah ini dan keutamaannya, dan sebuah cerita yang sangat menarik tentang seorang istri yang sholihah dengan bismillahnya. Mari kita simak. Kita lanjutkan pengajian berikutnya adalah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bismillah. Bismillah itu kalau disingkat namanya basmalah. Jadi orang mengucap bismillah itu kata bendanya adalah basmalah. Basmalah yubasmilu bismillatan wa basmalah. Nah itu, membaca bismillah. Jadi mari kita membaca bismillah boleh, mari kita membaca basmalah boleh. Kalau membaca bismillah berarti bahasa Indonesia, kalau membaca basmalah berarti bahasa Arab. I'lam annal basmalata katsiratul barakah. I'lam, ketahuilah, annal basmalata katsiratul barakah, sesungguhnya bismillah itu banyak barokahnya katanya. Man zakaruha hasala lahul ma'mulu, siapa-siapa zakaro menyebut hak kepada bismillah, berpikir, membaca, hasala lahul ma'mulu, maka hasil lahu bagi si orang itu al ma'mulu, apa yang dia inginkan, apa yang hasil, apa yang dia inginkan. Jadi kali ini kita, karena awal ini kita bismillah, kita membahas bismillah dulu. Jadi bismillah itu banyak barokahnya. Kalau mau makan, baca bismillah. Nah, sesudah makan, alhamdulillah. Makanya banyak baca bismillah. InsyaAllah hasala lahul ma'mul. Jadi yang dicita-citakan itu berhasil. Wa man wadhaba 'alaiha hadza bil qabul, dan barang siapa wadhaba menetapi atau istiqamah atau continue istimrar, mayang ajak 'alaiha kepada bismillah, hadza bil qabul, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, atau hadza mendapatkan dia orang bil qabul, dengan qabul, insyaallah dikabul, begitu. Jadi yakinlah kita dengan bismillah itu insyaallah kabul. Jadi awal itu kita baca bismillah. Jadi semua aktivitas kita baca bismillah. Jadi apa-apa yang dimulai dengan bismillah itu barokah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Jadi segala perbuatan, kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang baik dan bermanfaat, tetapi kemudian tidak ada membaca bismillah,
maka itu kurang berkah. Qila innal kutuba al-munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Katanya menurut riwayat innal kutuba sesungguhnya buku-buku atau kitab-kitab al-munazzalah, maksudnya kitab suci yang diturunkan minas sama'i dari langit ilal ardi ke bumi mi'atun adalah 100 wa arba'atun, dan 4 kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu ada 104. Sufusitha situn, kitab yang diturunkan kepada Nabi Syith itu ada 60 wasufu Ibrahim talatun, dan suhuf kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim talatun ada 30. Sudah berapa? 30 tambah 60, 90. Wasufu Musa qabla Taurati asyaratun, dan kitab-kitab suci Nabi Musa sebelum diturunkannya Taurat ada 10. Berarti sudah ada 100. Kemudian wat Tauratu wal Injilu waz Zabur wal Furqanu, kemudian kitab Taurat, Injil, Zabur, Furqan, 4-nya itu. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, wal Furqan, dan Furqan itu Al-Quran. Al-Furqan atau Alkitab atau Al-Quran itu maksudnya Al-Quran itu menjadi jangkep atau genap 104. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'an. Jadi intisari kesimpulan makna-makna setiap kitab itu yang ada 104 itu, terutama yang 4 itu juga, yang 3 Taurat, Injil, Zabur, majmu'atun fil Qur'an itu ada dalam Al-Qur'an. Terserap semuanya dalam Al-Quran. Masya Allah. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Kemudian dari makna-makna Al-Quran, intisari Al-Quran itu terkumpul, powernya itu ada di surat apa? Ada di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bunyi Al-Fatihah. Maka disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Jadi intisari dari seluruh Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah, sehingga menjadi wajib ketika kita sholat membaca Fatihah. Kemudian dalam amalan-amalan lain, terutama di kalangan NU, Al-Fatihah itu begitu dicintai. Untuk keperluan apa saja, Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah, dan ternyata makna intisari Al-Fatihah itu terkumpulah dia di dalam bismillah. Masuk lagi, diperas lagi, ada ternyata dalam bismillah. Maka berkahnya bismillah itu ternyata berkahnya Al-Fatihah, berkahnya Al-Quran, berkahnya kitab-kitab suci semuanya. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha, dan makna basmalah, bismillah itu ada tulisan bismillah, basmalah ba'nya itu
majmu'atun fi ba'iha, ternyata ada terfokus di dalam huruf ba-nya. Huruf ba-nya itu, wa kana ba'dul ulama shalihin asabahu maradun syadid. Ajazal ataba'a, dulu ada pada zaman dulu beberapa ulama salafus shalihin, orang-orang sholih terkena penyakit. Asabahu maradun, itu terkena penyakit syadidun yang parah. Ajaza at-taba'a, yang membuat dokter-dokter tak mampu. Tak mampu, ajaza itu tak mampu. Tidak mampukan dokter-dokter, tabib-tabib, fatafakkar fi ba'dil a'yan, fi ba'dil ahyan maksudnya. Tilkal ibar, maka mereka ini, ba'dul ulama ini memikirkan dalam kesehariannya tentang berkahnya bismillah. Wa ba'dal basmalati min ghairi adadin mahsurin, maka kemudian si ulama ini mengkontinyukan, menzikirkan, meyakini kepada bismillah min ghairi adadin, tanpa membuat bilangan-bilangan mahsurin yang tertentu. Jadi pokoknya bismillah, 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 terus bismillah. Terus mengamalkan bismillah dengan iman, yakin kepada Allah, dengan keberkahan bismillah, dengan kekuatannya, intisari dari Al-Fatihah, intisari dari Al-Quran, intisari dari kitab-kitab Allah yang diturunkan. Dia lazimi terus. Fasyafahullahu ta'ala, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan. Bibarokatiha, dengan berkahnya bismillah. Masya Allah, ini suatu pengajaran yang luar biasa. Dengan keyakinan kita kepada Al-Fatihah, dengan keyakinan kita kepada bismillah, yang mana kalam Allah ini kita wasilah minta kesembuhan kepada Allah, insya Allah berhasil. Minta apa saja kesuksesan, insya Allah berhasil. Minta apa saja kemudahan hidup, insya Allah berhasil. Minta kelapangan hidup, insya Allah berhasil. Termasuk di dalamnya kita minta rumah tangga kita ini diberi kemudahan, diberi keharmonisan oleh Allah, insya Allah. Yakin. Ini pokok pertamanya sebelum kita healing dengan yang lain. Sebelum kita mencari alternatif penyembuhan atau konsul-konsul yang lain. Di sini dulu powernya kita perbaiki dari dalam. Wahukia, dan diceritakan, annamro'atan, sesungguhnya bahwasanya ada seorang imro'ah. Imro'ah itu perempuan. Kana lahu zawjun munafiq. Kana lahu zawjun munafiq. Kanat laha zawjun munafiqun. Harusnya kanat laha. Karena ini kan fa'ilnya imro'ah, perempuan. Kanat laha, domirnya kanat laha zaujun munafiqun, adalah baginya zaujun, seorang suami, munafiqun, yang munafik. Jadi dulu ada kisah seorang wanita, seorang istri yang memiliki suami yang rada-rada begitu. Rada begitu gimana? Ya semacam tidak seimbang. Istri solehah, istri rajin, istri nurut, istri beribadah, rajin beribadah, sementara suaminya urakan.
sementara suaminya jarang sholat, sementara suaminya munafik. Deket-deket ke fasik. Fasik itu apa? Dia secara prinsip masih menganut kebaikan. Secara prinsip masih moralis, atau dia ngomong mah benar, tetapi kelakuan tidak benar, begitulah. Jadi sering berbohong, sering menyakiti, sering tidak tanggung jawab, itulah disebut fasik atau munafik. Tetapi tidak terlalu parah. Enggak tahu kenapa, apa ceritanya kok si perempuan ini bisa mendapatkan suami seperti itu. Mungkin di awal dikiranya suaminya itu ya baik-baik saja, karena dari penampakannya selama masa kenalan atau pacaran mungkin pencitraan ya. Jadi si perempuan ini terpesona, aku terpesona. Itulah banyak di antara kita yang terpesona, karena dalam pacaran itu semua yang baik-baik itulah yang diperlihatkan. Jadi yang buruk-buruk, yang tidak ingin diketahui ya disembunyikan. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qawlin aw fi'lin bismillah. Wa kanat, dan adalah dia imro'ah, taqulu adalah mengucap atau berkata dia imro'ah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, terhadap apapun, min qaulin, baik itu dari perbuatan, min menjelaskan, qaulin dari perbuatan, dari perkataan, au fi'lin atau perbuatan, mengucap kepada apa? Mengucapkan bismillah. Jadi si istri ini saking salehahnya, saking rajinnya berzikir kepada Allah, apapun yang dia pegang atau dia mau ngomong apa, pasti didahului dengan bismillah. Bismillah. Mau ngambil piring, bismillah. Mau nyuci beras, bismillah. Nyalakan kompor, bismillah. Mau ngomong, bismillah. Terus bismillah, 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 sehingga si suaminya ini merasa pening. Merasa puyang, pusing. Lu apaan sih? Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Apakah gak bosan lu? Gitu mungkin kata orang Betawi. Akhirnya faqala zawjuha, maka berkata zawjuha. Siapa yang berkata zawjuha? Siapa itu? Suaminya si imro'ah. Berhubung dia mumet, puyang, pusing, heran ini si suami, lihat kelakuan istrinya apa-apa bismillah, bismillah, berisik tahu. Akhirnya la af'alanna ma akhjalaha bi, kata si suaminya itu, la af'alanna, sungguh pasti aku bakal melakukan, sungguh pasti aku bakal melakukan ma akhjalaha, sesuatu yang akhjala, membuat dia malu atau mempermalukan dia dengan sesuatu itu. Liatin nih, gua bakal kerjain nih si bini nih. Heran,
Apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Emang enggak pegel itu bismillah terus. Lihat nih gua kerjain nih, kata si suaminya. Jadi istri yang begitu malah bukannya senang, malah jengkel. Jadi dia niat mau ngerjain si istri. Karena apa? Karena istrinya ini sangat sering banget mengucapkan bismillah. Fadafa'a ilaiha surra fadafa'a, maka memberikan. Siapa yang memberikan, suaminya memberikan ilaiha kepada si imro'ah istrinya, surratan, memberikan atau memberikan surah, kantong uang zaman dulu tuh. Kalau bahasa Sundanya kanjut kundang. Jadi yang kantong ada talinya itu untuk uang-uang receh atau emas. Waqala, dan berkata, siapa yang berkata? Waqala, dan berkata dia suami, ihfaziha, menjagalah kamu kepada surah. Jadi jagalah si kantong ini, pelihara, rawat, jangan sampai hilang. Kata suaminya, misalnya istrinya, Juleha nih gua ada kantong wadah duit, gua kasih ke lu, tolong dirawat, dijaga ya. Kata suaminya, padahal niatnya dia itu untuk ngerjain, bukan semata-mata ngasihkan kantong uang. Wada'atha fi mahallin wa ghattatha. Wada'atha, maka menaruh, siapa yang menaruh istrinya itu kepada surah. Istrinya menaruh surah itu, kantong ditaruh oleh istrinya fi mahallin, dalam suatu tempat. Wa ghattatha, dan menutupinya ia si istri kepada surah. Kemudian si kantongnya itu ditutup, ditaruh, kemudian ditutup dengan rapi. Faghafalaha wa akhadha surra. Faghafalaha, maka membuat lupa siapa dia suaminya kepada surra. Wa akhadha surrata, maka mengambil dia suami as-surrata, kepada kantong. Jadi ketika si istri sudah lupa, dibikin lupa dengan dia, entah itu dengan bercanda atau kemana begitu. Nah, dia udah lupa nih. Dia nggak ngelihat lagi kantongnya ini yang dia tutupin ini, yang dia taruh ini, bukan dalam pengawasannya lagi. Wa akhadha surrah, maka kemudian dia mengambil si kantong itu, suami dapat ngasih, dia dikasih sama istri, bilang ke istri, Neng tolong jagain. Tetapi ketika si istri ngasih itu si kantong, dia ambil, kemudian waramaha fi bi'rin fi dari, dan melempar dia suami kepada surah fi bi'rin, ke dalam sumur fi darihi, di rumahnya. Ini kantong gua lempar ke sumur. Plung. Di sumur di rumahnya itu kan ada sumur timba. Jadi dengan sengaja itu si kantong diambil oleh suami, kemudian dilempar ke dalam sumur. Plung. Jadi itulah trik dia mengerjai atau ngerjain istrinya. Tsumma talabaha minha, kemudian talabaha, mencarilah dia suami zauj
hak kepada surah minha dari hak istrinya. Neng, abang mau tanya nih. Neng kan udah dikasih duit. Kamu sudah saya kasih uang di kantong itu. Abang mau tanya itu uang sekarang di mana? Kata si suaminya. Waja'at ila mahalliha, maka datanglah dia imro'ah ila mahalliha kepada tempatnya si duit itu. Kata si istrinya, baiklah bang, nanti saya ambilkan. Nanti saya ambilkan di tempat saya naruh uangnya itu. Melihat begitu kan suaminya mesem-mesem. Kena deh. Kena lo gua kerjain. Kata si suaminya. Dengan pedenya. Wa qalat, dan kemudian qalat berkata dia istri. Zaujah atau imro'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ke tempat uangnya itu untuk mengambil kantong. Karena dia disuruh oleh suaminya. Yang pura-pura tadi pengen ngetes, pengen ngelihat. Disuruh oleh suaminya, kemudian dia dengan yakin, dengan percaya diri, ngambil duit yang dia simpan di dalam kantong itu. Dengan kantongnya itu. Padahal uangnya itu, kantongnya itu sudah diambil oleh si suami bloon tadi. Diambil, dilempar ke sumur. Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam, maka memerintahkan Allah Ta'ala Maha tinggi Allah Jibril kepada malaikat Jibril alaihi salam, baginya salam keselamatan, baginya salam, an yunazzila sari'an supaya turun dia Jibril sari'an secara cepat. Jadi melihat hambanya ini dikerjain oleh manusia lain yang tak lain adalah suaminya, maka Allah timbullah rasa kasih sayang kepada hambanya ini. Kata Allah, Jibril, coba lu tolongin tuh si Juleha, dikerjain sama suaminya. Padahal dia kan selalu bismillah, 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 apa-apa bismillah. Jangan sampai dia dikecewain, sampai dia dikerjain olehnya itu. Wa yu'ida an yunazzila an yanzila sari'an wa yu'ida surrata ila makaniha, dan mengembalikan dia Jibril as-surrata kepada surah ila makaniha, kepada tempatnya. Coba kembalikan Jibril kepada tempatnya, kata Allah. Kasihan itu si Juleha. Maka Jibril dengan cepat turun dan mengambil kantong uangnya, kembalikan lagi ke tempat. Begitu si istri ingin mengambil uang di kantongnya itu, yang di tempatnya yang dia tutupin itu, wada'at yadaha litakhudhaha fawada'at, maka menaruh dia imro'ah yadaha kepada tangannya imro'ah litakhudhaha, supaya untuk mengambil si surah kantong itu. Biasa dia tangannya dijulurkan ke dalam wadahnya itu yang dia sudah tutupnya, dia buka, tangannya dijulurkan ke bawah. Seketika itu juga Jibril naruh di situ. Fawajadaha kama wada'at, maka menemukan dia istri zaujah atau imro'ah
hak kepada surah kama wada'at, seperti ketika wada'at menaruh dia si imro'ah. Jadi dia menemukannya, melihat ada di situ ketika dia naruh, ya tempatnya di situ, barangnya juga ada di situ. Nah, itulah pertolongan dari Allah seketika Jibril menaruh di situ. Fa'akhadhatha, maka mengambil dia istri atau imro'ah kepada surah, wa nawalatha ila zawjiha, dan memberikannya dia zaujah atau imro'ah kepada surah ila zawjiha, kepada suaminya si imro'ah tadi. Nih bang, abang tadi kan minta ini barangnya, nih uangnya, saya cuma ngerawat doang. Fata'ajjaba min dzalika ghayata ta'ajjub, maka kemudian si suami ini ta'ajjub, heran, min dzalika, dari kejadian itu seperti itu, ghayata ta'ajjub, heran tak terkira, tak berujung, heran luar biasa, begitulah. Jadi kok bisa? Aku kan yang menaruh, yang nyemplungkan itu barang, itu kantong ke sumur. Masa ketika dia ambil ada di tempatnya? Masya Allah, dia berpikir, heran luar biasa. Maka kemudian dia mengingat, oh rupanya ini. Kebiasaan dia mengucap bismillah ini adalah barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Wa taba ila Allah taala min nifaqihi, maka kemudian taubat dia si zauj ila Allah, kepada Allah taala, min nifaqihi, dari sifat munafiknya ini, dari sifat buruknya ini, dari sifat jeleknya ini. Maka dia berpikir, kok bisa begini ini? Setahu aku dia adalah orang yang solehah, yang nurut, yang rajin berzikir. Zikirnya bismillahirrahmanirrahim, dia continue, dia dawam, dia tetap, dia yakin. Kok aku kerjain? Kok aku jahatin? Kok aku tega-teganya kepada dia? Itu yang berkecamuk dalam pikirannya. Maka kemudian dia merasa, Masya Allah, aku sudah jahat, aku sudah bukan suami yang benar, ngejahati atau ngerjain orang yang benar, orang yang solehah. Fataba wa taba ilallah ta'ala min nifaqih, maka kemudian taubatlah si suami ini dari sifat-sifat buruknya. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepenggal kisah para wali, kisah legenda orang-orang soleh zaman dahulu. Jadi kisah ini turun-temurun, walaupun misalnya tidak benar, karena ini sudah melegenda di kalangan para ulama, mungkin saja benar. Atau kalaupun tidak benar, kita ambil hikmahnya. Pengarang kitab wali, apalagi Syekh Nawawi sampai percaya dengan kisah ini, ya mudah-mudahan benar. Tetapi intisarinya adalah bagaimana ketika kita yakin kepada suatu amalan. Apalagi amalan bismillahirrahmanirrahim penuh barokah. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah bagaimana seorang istri istiqomah di depan suaminya, walaupun suaminya begitu itu.
koyongan kos gitu kumah begitu, bagaimana ya, dia itu nggak seimbang. Istri rajin sholat, dia jarang sholat. Istri rajin puasa, dia jarang puasa. Istri baik kepada suami, suami tidak baik kepada istri, malah sebaliknya, semena-mena, seenaknya, bahkan kasar, bahkan sinis, bahkan kaku, bahkan cuek. Istri manis, murah senyum, melayani. Saking dia itu pengen baiknya di depan suami, tapi ketika itu juga suami tidak ada respon yang positif. Malah kasar, istri senyum, dia cemberut. Istri melayani, dia tidak pernah melayani. Istri membelai, dia tidak balas membelai. Istri perhatian, dia tidak perhatian. Itulah sifat-sifat positif negatif, jadi tidak pernah berbalas. Tetapi walaupun demikian, itu si istri tidak pernah meminta, tidak pernah meminta suaminya untuk berubah, tidak pernah meminta untuk dibalas. Dia hanya mencintai Allah, mencintai suami yang begitu itu. Dia tidak minta cerai, dia tidak pingin pergi dari rumah, tidak pingin pergi pulang ke orang tua. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah, itu lagu cengengnya. Tetapi dia tidak cengeng, dia tetap terus melakukan yang terbaik. Dengan harapan, mungkin dia berdoa, mudah-mudahan Allah merubah hatinya, Allah menggerakkan hatinya. Terbukti ternyata. Jadi kalau kita sebagai istri ataupun sebagai suami, jangan pernah ingin merubah istri secara langsung oleh tangan kita. Itu konyol namanya. Dan ada sifat sombong atau sifat aku lebih baik dari dia, makanya akan aku rubah, akan aku perbaiki, akan aku betulkan dia itu. Nei, tidak akan berhasil. Yang terbaik bagaimana? Jalankan kebaikan-kebaikan itu tanpa meminta dia. Kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan kebaikan-kebaikan itu sambil berharap, berdoa suatu saat dia berubah. Ini level tinggi ya. Level tinggi, tapi kalau kita bisa jalankan, insya Allah. Karena namanya manusia, ketika dia kita zalimi, ketika dia kita sakiti, ketika dia kita cuekin, tetapi yang bersangkutan enjoy saja, hanya berharap kepada Allah, tidak membalas kepada kita. Apa yang terjadi dalam hati kita? Ternyata terjadi pergolakan. Ternyata terjadi pemikiran dalam hati, kegalauan dalam hati. Kok aku bisa-bisanya jahat kepada dia? Nah itu poinnya. Kalau dia masih manusia, karena dia akan punya hati, maka hati inilah yang kemudian akan dibolak-balik oleh Allah. Bagaimana kalau tidak sanggup? Ya tadi itu, pulangkan saja. Nah itu level di bawahnya. Itu biasanya akan menuju ke kehancuran atau perpecahan rumah tangga. Banyak diawali oleh ketidaksabaran atau kekurangan istiqomahan dalam berbuat kebaikan. Tunggulah dulu beberapa saat, beberapa tahun mungkin. Dan kita biasakan hidup mandiri, biasakan
ibadah mandiri tanpa ingin dia itu berubah oleh kita. Insya Allah dengan begitu Allah sendiri yang akan berubahnya. Wa taba ilallah ta'ala minni. Dan kemudian si suami ini bertobat kepada Allah. Asbab dari siapa? Dari istri. Sebabnya, penyebabnya, hikmahnya itu dari lihat istri. Jadi ketika suami pulang ke rumah, mendapati istrinya lagi berlinangan air mata dalam doanya mendoakan suami, bisa saja dia tersentuh. Atau seorang suami yang sabar telaten melihat kelakuan istrinya yang kata orang-orang mungkin kurang benar, durhaka dan lain sebagainya, tetapi dia dengan sabar memperbaiki dirinya sendiri, tidak pernah memojokkan, memarahi dan lain sebagainya, bisa saja istrinya itu dalam batinnya menangis. Kok aku seperti ini? Kok aku jahat sekali dengan suamiku, ya Allah? Mungkinlah disitulah dia berubah. Maka perubahan-perubahan hati itu banyak diawali oleh perubahan diri sendiri. Perubahan hati orang lain itu banyak diinspirasi atau disebabkan oleh perubahan dari kita sendiri. Tanpa menargetkan dia atau menyerang dia. Itulah seni dalam hubungan rumah tangga. Jadi intinya jangan pernah ingin merubah pasangan oleh kita. Kitanya saja yang berubah, yang istiqomah dalam kesolehan, dalam kebaikan, insya Allah. Kalau mampu, ini ilmu agak-agak tinggi, karena butuh kesabaran, butuh keistiqomahan, butuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang kurang sabar, ya pilihannya cuma dua: bertahan dengan kekisruhannya terus-menerus atau berubah. Itu akhirnya banyak yang bubar karena menjalankan prinsip dia harus berubah tapi tidak berubah, tidak ada perubahan. Aku juga tidak mau berubah, aku ya benar, dia salah. Ya udah, itu tidak akan menemukan perdamaian atau kedamaian. Intinya adalah rubahlah hati kita dulu, rubahlah akhlak kita dulu, iman kita dulu, yakin kita dulu, dibandingkan menargetkan orang lain. Seperti kisah si istri ini. Dia dijahati oleh suaminya, tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin saja dijahati oleh istri kita, dijahati oleh suami kita, pasangan kita, tetapi karena kesolehan kita, kesabaran kita, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai jalannya. Dan akhirnya rumah tangganya menjadi akur, makmur, subur. Alhamdulillah. Inilah pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jadi kisah seorang istri yang istiqomah kepada Allah, dijahati oleh suami, tetapi Allah tolong, kemudian suaminya yang bertobat kepada Allah. Ini bagus ini untuk diangkat di sinetron Indosiar ini. Daripada ku menangis yang kisahnya itu, coba kisah yang ini. Jadi tanpa melibatkan permainan cewek atau permainan cowok, suami orang, istri orang. Kisahkan saja seorang istri yang sama bertahun-tahun dengan kelakuan suaminya seperti itu. Nah, kemudian dia bertobat. Dan tidak perlu ada kisah tabrak lah. Kisahnya ini yang bikin dia tobat ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat untuk kaca diri, untuk melihat ke dalam rumah tangga kita sudah sebaik apa rumah tangga kita ini. Insya Allah di kitab ini masih banyak tips-tips
atau cara-cara kita menumbuhkan atau menyuburkan atau menjadikan rumah tangga kita ini islami atau nyaman, sakinah mawaddah warahmah. Demikian untuk kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.